3A, bincang-bincang bareng kalian. Kali ini, di video ini saya akan menjelaskan hasil refleksi saya sendiri setelah mempelajari satu konsep dalam teori belajar bahasa, yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini adalah suatu teori yang ada dalam mata kuliah teori belajar bahasa. Setelah mempelajari konsep behaviorisme, saya memahami betul bahwasanya teori ini dia menempatkan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang mana itu diamati melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Dalam konteks pembelajaran bahasa, pendekatan ini mementingkan pentingnya latihan dan juga pengulangan dan juga pembiasaan. Jadi hal yang paling bisa kita rasakan ketika mempelajari teori behaviorisme ini, yang paling relevan adalah teori behaviorisme ini sangat membantu tahap awal kita dalam mempelajari kosakata, kemudian pelafalan, struktur, dan juga kalimat itu sendiri. Kemudian melalui metode drill pengulangan, siswa itu mendapat kebiasaan berbahasa secara otomatis karena sering diulang, akhirnya tanpa disadari dia bisa menghafal kosakata gitu. Kemudian saya juga melihat bahwa dalam teori behaviorisme ini, guru itu sangat penting karena dia memberi stimulus dan juga penguatan agar siswa itu bisa termotivasi. Namun ada juga kelemahan dari konsep ini, di mana saya menyadari bahwa pendekatan ini memiliki pembatasan. Behaviorisme ini cenderung mengabaikan proses mental seperti pemahaman makna, kemudian kreativitas, karena siswa hanya diajarkan untuk terbiasa menghafal begitu, sehingga kreativitasnya tidak ada. Kemudian karena terlalu mengandalkan hafalan dan pengulangan, siswa mungkin bisa berbicara dengan benar secara struktur, tapi belum tentu dia bisa berkomunikasi secara fleksibel seperti itu. Hal ini membuat saya berpikir bahwa pelajaran bahasa seharusnya tidak hanya berfokus pada kebiasaan, tetapi juga pada pemahaman dan penggunaan bahasa secara kontekstual. Nah, oleh karena itu dalam materi ini saya menarik kesimpulan bahwa teori behaviorisme ini memang penting dan relevan, terutama sebagai dasar dalam pembelajaran bahasa. Namun penggunaannya perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek kognitif dan komunikasi, agar proses belajar menjadi lebih bermakna, aktif, dan tidak membosankan. Sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa penting untuk memilih dan mengkombinasikan berbagai pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran bahasa dapat tercapai dengan optimal. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah kata ataupun bahasa yang saya ucapkan menyinggung, saya ucapkan permohonan maaf.